Eza Zawa Zilvia Zawa. Hadir. Intan Sapitri. Hadir. Zulia Sapitri. Hadir. M. Akar Adilan Pratama. Hadir. M. Muzaffar Andra. Hadir. Nizan Al-Qadrawi. Hadir. Naira Zahira. Rais Amin. Hadir. Rima Mairo. Hadir. Robiatul Adawiyah. Hadir, Bu. Rosa Sasnia Marisa. Hadir. Syahdan Najiro. Hadir. Diva Nur Fadila. Hadir. Sari Julianti. Allah. Zikrillah. Hadir, Bu. Nah, jadi siapa yang libur? Sari. Ya, Sari Julianti. Nah, sebelum memasuki pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, yuk kita berdiri semua. Garuda Silakan duduk kembali. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Ibu ingatkan lagi pelajaran minggu yang lalu. Nah, tentang apa minggu yang lalu? Tentang kepemimpinan Khulafaul Rasyidin. Nah, berapa khalifah yang memerintah pada saat itu? Iya, betul sekali, masih ingat kalian materi ya minggu lalu. Nah, apa? Siapa? Siapa nama khalifah yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar. Yang ketiga dan yang keempat ingat masih ya, bagus. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus dicapai adalah kalian dapat menyebutkan nama dan asal tokoh pendiri Daulah Bani Umayyah. Yang kedua, menjelaskan latar belakang politik dan sosial berdirinya Daulah Umayyah. Yang ketiga, apa? Mengkaji perbedaan sistem pemerintahan antara Khulafaur Rasyidin dengan dinasti Umayyah. Yang keempat, menyampaikan hasil pemecahan masalah melalui presentasi. Nah, nanti kalian ada tugas diskusi, mencari materi tentang, dan Ibu bagikan kelompoknya ya. Nah, jadi ada pertanyaan, ada yang bisa menjawab ini? Coba. Siapa pendiri Daulah Bani Umayyah dan dari mana asalnya? Tunjuk tangan, siapa bisa? Ya, coba. Muayyah bin Abu Sufyan dari kabilah Quraisy. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Iya, pendiri Daulah Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan dan merupakan kabilah dari Quraisy ya. Pertanyaan yang kedua, apa peristiwa penting yang menyebabkan lahirnya daulah ini? Ayo, ada yang bisa? Iya, coba jawab. Peristiwa Amul Jamaah. Iya, peristiwa Amul Jamaah. Nah, peristiwa Amul Jamaah. Nah, peristiwa Amul Jamaah ini adalah apa? Tahu kalian? Adalah peristiwa penyerahan
Iya, coba. Karena beberapa faktor, termasuk kebutuhan untuk menjaga stabilitas kekuasaan setelah periode konflik, keinginan untuk memastikan suksesi kepemimpinan dan praktik politik yang dianggap efektif pada masa itu. Iya, betul sekali. Karena adanya kekhawatiran ataupun suatu strategi untuk menjaga supaya umat Islam tidak pecah pada waktu itu. Ya, betul sekali ya. Nah, sekarang kita simak ada video. Nanti kalian lihat video, amati. Kalau bisa dicatat hal-hal yang penting ya. Dinasti Umayyah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya dinasti itu adalah sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Itulah dinasti ya. Kalau Bani, ya Bani itu dari bahasa Arab ya, yang artinya itu sebutan keluarga keturunan. Ini ada silsilah Nabi Muhammad SAW dan beliau sampai ke Qusay. Nah, di Abdul Manaf itu selanjutnya kita bahas tentang pasangan sisi. Ya, pasangan sisi ya, pasangan sisi mana konflik itu dalam namanya konflik atau sekarang baru Sufyan. Ya, akan berada dalam konflik berat Islam. Dan perkara itu disebut dengan ta'awun jamaah atau ta'awun persatuan. Nah, setelah itu baru dari 14 itu jadi berarti secara garis besar Kalian menyaksikan video tadi tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Apakah ada pertanyaan? Boleh tunjuk tangan? Ya, Imam Umairah. Boleh? Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib, siapa yang menjadi pemerintah di saat itu? Ya, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, nah jadi pada masa itu terjadilah kekacauan ya di mana-mana. Pemimpinan di saat itu diserahkan kepada anak Khalifah Ali yang bernama Hasan. Hasan ini memimpin selama tiga bulan, tidak lama. Nah, terjadi kekacauan. Setelah itu Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan pada masa itu menjabat sebagai gubernur di Damaskus. Jadi diangkat menjadi khalifah. Maka pada tahun itu berdirilah dinasti Bani Umayyah. Nah, nomor pertanyaan yang lain apa ada masih? Ya. Berapa tahun dinasti Umayyah memegang kekuasaan di Damaskus? Berapa tahun kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus? Yaitu 90 tahun ya. Nah, lepas itu berdirilah dinasti Abbasiyah. Nah, sampai berdirinya dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah berdiri lagi dinasti Umayyah II yang berada di Andalusia ya. Nah, nyambung lagi dia. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya, Afkar, boleh? Apa yang dimaksud dengan peristiwa Amul Jamaah? Ya, peristiwa Amul Jamaah. Ya, peristiwa Amul Jamaah adalah peristiwa bersatunya umat muslim pada masa itu. Nah, kenapa? Karena Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Paham? Nah, sudah paham? Nah, kalian akan ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, tokoh pendiri dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, latar belakang sosial politik berdirinya dinasti Umayyah. Yang ketiga, perbandingan sistem kekuasaan. Dan yang kelompok keempat,
dari pergantian sistem kekuasaan. Nah, sekarang kalian atur bangku kalian sebaik mungkin. Baiklah, Ibu kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, Ibu kasih materinya, tolong cari melalui buku teks, melalui video tadi, melalui yang fokus yang ada di depan boleh juga. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, untuk kelompok 1 materinya tokoh pendiri dan asal usul Daulah Bani Umayyah. Untuk kelompok 2, latar belakang sosial politik berdirinya Daulah Bani Umayyah. Yang kelompok 3, perbandingan sistem kekuasaan sebelumnya. Nah, dari sistem kekuasaan Khalifah, Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah. Yang keempat, dampaknya apa? Dampak dari pergantian sistem pemerintahan dari Khalifah menjadi Daulah Bani Umayyah. Ya, nah, kejenuhan kita sudah. Nah, mari kita melakukan yel-yel atau ice breathing ya. Sebentar, coba bisa niru tepuk Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, ya betul. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Nah, udah. Sekarang lanjutkan diskusi kalian. Yang pertama diskusinya ya. Kerja sama, tanya kawannya kalau kita tahu. Tukar. Ibu sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah, ya sudah didiskusikan ya. Ntar kelompoknya sekarang siapa dulu yang mau presentasi ke depan? Kelompok berapa dulu? Iya, kelompok 2 boleh ya. Nah, silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Latar belakang sosial politik berdirinya dinasti Umayyah. Latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah adalah krisis politik dan dari Gubernur Hisam menuntut pertanggungjawaban atas kematian Utsman dan berselisihan dengan Ali. Perang Siffin dan Tahkim. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah berujung pada Perang Siffin. Tahkim atau penyelesaian perkara yang dilakukan setelah perang malah memicu perpecahan menjadi 3 kelompok politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Boleh bertanya, mulai menanggapi? Iya, silakan dari kelompok 1, boleh. Sebutkan kelompok yang timbul akibat tahkim setelah Perang Siffin. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Bisa diterima? Bisa diterima? Bisa Buka. Nah. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan
Jika ada pertanyaan, mohon disilahkan. Ya, ada yang bertanya untuk kelompok 4 dari kelompok berapa? Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana dampak dari pergantian sistem pemerintahan untuk perluasan wilayah? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perluasan wilayah, Bani Umayyah fokus pada ekspansi wilayah dan penaklukan, memperluas kekuasaan Islam ke berbagai daerah, termasuk Afrika Utara, Spanyol, dan sebagian besar wilayah Persia. Iya, bagus. Demikianlah Bagaimana kelompok 3 bisa dipahami. bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri upload untuk kelompok 4. Ya, langsung saja berkonsentrasinya ya. Ya, sekarang duduk, silakan kembali. Ya, silakan kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi kami tentang tokoh pendiri Bani Umayyah dan asal-usulnya. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Manaf. Kepemimpinan Islam atau kekhilafan itu harus berasal dari kaum Quraisy. Berdirinya Bani Umayyah tidak lepas dari masa-masa kritis pada pemerintahan. Dinasti Bani Umayyah berhasil didirikan bukan hanya karena kemenangan diplomasi Muawiyah bin Abu Sufyan atas peristiwa perang sipil. Bagian dari perang saudara Islam diakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan tadi. Tapi juga karena pemikiran kuat Muawiyah bin Abu Sufyan untuk membangun masa depan dan dukungan orang-orang Suriah. Sekian dari prestasi. Pertanyaan dipersilahkan. Ya, adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Pada kelompok 4 ingin bertanya, siapa pendiri dinasti Bani Umayyah? Baiklah, kami akan menjawab. Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Manaf. Ulang. Pendirinya. Kami akan menjawab. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Manaf. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami
kekuasaan Bani Umayyah berbeda dengan pemerintah sebelumnya. Khulafa Rasyidin karena Bani Umayyah menerapkan sistem monarki hereditas turun-temurun dan fokus pada ekspansi wilayah. Sedangkan Khulafa Rasyidin memimpin secara demokratis dan fokus pada dakwah perbedaan utama. 1. Sistem pemerintahan. Khulafa Rasyidin memimpin dipilih melalui diskusi kami. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, kelompok 2, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberi pertanyaan ke kelompok 3. Sebutkan perbedaan sifat pemerintahan antara Daulah Umayyah dan Khulafa Rasyidin. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sifat pemerintahan. Apakah bisa diterima? Bisa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil diskusi kalian tadi apa yang bisa diambil? Apa pembelajaran yang dapat diambil dari diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4? Yang pertama, dinasti Umayyah berdiri setelah pemerintahan Khulafa Rasyidin dan pemerintahan anaknya bernama siapa tadi? Hasan bin Ali. Ya. Lepas itu apa lagi? Muawiyah. Siapa pendiri dinasti Umayyah? Muawiyah bin Abi Sufyan. Iya, betul sekali. Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Sufyan, ya. Nah, apa bedanya pemerintahan di zaman Khalifah Khulafa Rasyidin dengan dinasti Umayyah? Dinasti Khulafa Rasyidin dengan pengangkatan secara musyawarah. Khalifahnya sedang. Nah, itu bedanya. Nah, bagaimana lagi? Apa lagi yang ketiga tadi? Ulang kedua. Bagaimana Nana dengan hasil diskusi kalian tadi, bisa dipahami? Bisa. Nah, itu tanya dulu, siapa pendiri dinasti Umayyah? Siapa? Iya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan. Iya, betul sekali ya. Nah, terus apa peristiwa sebelum
pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa hikmah dari yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama kok kita jadi tahu sejarah dinasti Umayyah. Yang kedua jadi tahu bagaimana Islam itu menyebar ke seluruh dunia. Ya, dengan adanya khalifah Bani Umayyah. Ya, begitu. Pembelajaran kita. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan kan? Ya, bagus sekali. Nah, di rumah ya. Merangkum 300 kata dari pembelajaran hari ini. Oke? Bisa? Minggu depan kita kumpul. Nah, untuk materi minggu depan kalian boleh cari di internet ataupun di buku-buku pembelajaran tentang tokoh-tokoh pada masa dinasti Bani Umayyah. Bisa dicari untuk materi pembelajaran minggu depan ya. Sekianlah pembelajaran dari